Abdullah ibnu Utsman Abdan. Maka meriwayatkan Abdan dari gurunya dengan an-anah kepada an Abi Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Abu Hamzah adalah Muhammad ibnu Maimun al-Marwazi. Berarti sama-sama dari Marwazi. Dan al-Marwazi adalah di negeri Iran sekarang. Abdullah ibnu Utsman dan Muhammad ibnu Maimun, Abu Hamzah al-Marwazi yang dilakobi As-Sukari. As-Sukari. Apa As-Sukari? Gula-gula. Manis. Dan dia adalah rawi yang siqatun fadil minas sabi'ah. Apa tabaqah yang ketujuh? Tabaqah kibar itba at-tabi'in. Maka dia adalah termasuk dari itba at-tabi'in, bukan tabi'in tetapi turun menjadi itba at-tabi'in. Maka di itba at-tabi'in ini siapa saja? Imam Malik, Syu'bah bin al-Hajjaj, Laits ibn Sa'ad, Waddah, Al-Yaskuri, dan banyak yang lainnya. Maka Abu Hamzah termasuk dari mereka. Dan Abu Hamzah yang dilakobi oleh As-Sukari oleh para ulama, disikohkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in, An-Nasai, dan yang lainnya. Dan selain itu, Abu Hamzah min ulama ilahu husnul khuluq. Dia dari ulama yang sangat baik akhlaknya. Maka dari kebaikan akhlaknya, imam ini dia mengatakan, "Ma sabi'tu bundu 30 sanah ila an yakuna li dhaif." Maka aku tidak pernah kenyang semenjak 30 tahun kecuali jika aku mempunyai tamu. Bagaimana ini? Maka orang-orang yang baik di saat mendapati tamu, maka dia membeli segala sesuatu. Kalau punya kambing ya disembelih, kalau tidak ya membeli kambing, kalau tidak ya menyembelih untanya untuk tamunya yang mulia. Maka dia katakan, aku tidak pernah kenyang kecuali jika aku mempunyai tamu. Apa hubungannya? Jika ada tamu maka dia ikramu dhaif. Seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia memuliakan tamu. Maka dengan memuliakan tamu ini, dia menjadi kenyang karena menyembelih kambingnya, makan dengan tamunya, paham? Itulah dari akhlak yang mulia. Dan kebaikan akhlak dari rawi ini, di mana disebutkan oleh Ibnu Syakik bahwa tetangganya Abu Hamzah As-Sukari ingin menjual rumah. Maka sampai khobar itu kepada Abu Hamzah As-Sukari. Maka ditanya, hal turid antabe'a baitak, apakah kamu ingin menjual rumahmu karena butuh? Iya. Bikam bi alfain samanuddar wa alfain jiwar Abi Hamzah. Subhanallah. Aku mendengar, kata Abu Hamzah, kamu ingin menjual rumahmu yang sebelahan dengan Abu Hamzah, tetangga dekat. Dan muamalah Abu Hamzah dengannya sangat baik karena dia alim ulama yang akhlaknya baik. Semoga kita diperbanyak dengan para alim ulama, asatidah kibar yang baik akhlaknya. Qulu amin. Maka tetangganya di saat ingin menjual dan dia merasa berat. Kenapa berat? Karena mempunyai tetangga yang baik. Maka tetangga kalau baik berat orang untuk pindah darinya. Baik macam-macam, baik mengajarinya, baik akhlaknya, memberikan makanan kalau ada lebih, dan sebagainya. Maka di sini disebutkan oleh Abu Hamzah, aku mendengar kamu wahai tetanggaku ingin menjual bait kamu. Kam. Qala bi alfain samanuddar. Wa alfain jiwar Abi Hamzah. 4.000 dirham, wallahu alam dohirnya ataupun dinar,
Yang jelas 4.000. Bagaimana 4.000 itu? 2.000 harga rumahku. Dan 2.000 lagi tetanggaan dengan Abu Hamzah As-Sukari. Maka dari semenjak dulu, dan ini ucapan Arab, jika kalian ingin menjual rumah dan membeli rumah, lihatlah al-jar. Maka jika kamu ingin membeli rumah, terutama rumah yang sudah jadi, maka ungdurul jar awalan. Lihat kepada tetangganya dulu. Kalau tetangganya perampok, tukang ngintip istrinya nanti, ya ngapain juga dibeli rumah itu. Jadi muskilah. Akan dicuri hartanya, dan akan diintip, dan akan didolimi. Namun jika tetangganya baik, seorang yang beragama seperti Abi Hamzah, alim ulama, bertetanggaan pertama dengan orang yang mempunyai ilmu, itu beruntung. Bisa mengajari anaknya, dia bisa beristifadah, paling sedikit duduk dengannya, mengajak kepada kebaikan, kepada sholat berjamaah, dan sebagainya. Dan yang kedua, akhlaknya juga baik. Karena sebagian ulama mungkin akhlaknya tidak baik, namun dia berakhlak baik. Maka dikatakan oleh tetangganya ini, harga rumahku 2.000 saja. Tapi tetanggaan dengan Abu Hamzah As-Sukari 2.000 juga. Jadi rumahku 4.000 dolar misalnya. Atau 4.000 dinar, zaman dulu besar sekali. Kemudian sampai kepada Abu Hamzah tentang khobar ini. Maka datang Abu Hamzah kepada orang yang ingin menjual rumah ini. Aku mendengar kamu mau menjual rumahku 4.000 dinar atau dirham. Naam Abu Hamzah. Kenapa? Karena aku sangat membutuhkan. Dan aku sangat menyayangkan. Bukan menyayangkan rumahku. Tetapi menyayangkan bertetanggaan denganmu. Maka akhirnya Abu Hamzah membawa 4.000 dari uangnya. Kemudian khudh hadhihi wala tabi' dar. Ambillah ini dan jangan engkau jual rumahmu. Nih untuk kamu. Karena memang membutuhkan jumlah itu. Wallahu alam apa yang di kisah tersebut, yang jelas Abu Hamzah memberikan uang 4.000 dinar atau dirham, dan jangan engkau menjual rumahmu. Ini ada sedekah dari saya. Lihat ulama seperti itu ada di zaman sekarang, mempunyai ilmu hadis sedikit aja sombong. Aku Albani-nya Indonesia misalnya. Nggak mau bertemu dengan yang lain. Semua orang harus mengikuti fatwaku. Ini sahih, ini dhaif, ini salah, ini benar, misalnya. Maka akhlak ulama dituntut dia mempunyai akhlak yang baik, karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Karena dengan ilmunya, sehingga menjadi takut kepada Allah. Maka kalau para ulama, para pembina, para ustadz-ustadz kabir, akhlaknya hancur, mengajari murid-muridnya hancur, maka lihat anak-anaknya akan lebih hancur, ya apa tidak? Seperti pepatah Indonesia mengatakan, di saat guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Gimana kencing berlari? Kalau gurunya ngajarin kencing berdiri, ya muridnya lebih dari berdiri, berlari. Bahkan kencing berjoget, misalnya. Maka ini pepatah menandakan bahwa jika gurunya kurang adab, maka anak-anak muridnya akan lebih parah adabnya. Akan mendidik mafia, mendidik geng di markasnya. Lempar batu, ataupun pembuat onar, bahkan pencurian. Di pondok pesantren ada kelompok pencurian dari santri-santri. Dan bahkan di antara santri-santri tidak ada yang sholat. Lalu apa faedahnya menuntut ilmu? Dan ini banyak di mana-mana. Semoga Allah menjaga ma'had kita dan santri-santri kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Hey yo, wake up. Ada yang tidur ternyata. Kum. Ayo. Man ismu Abdan. Siapa Abdan namanya? Abdan masmuh. Masmuh ya ikhwah. Abdullah bin Utsman Suf. Ashabuk ya Arif. Insyaallah fil bait Muhammad hada yudrab.
Lianna na'san fid dars. Alhamdulillah. Hafidha al-an abdan masmuh. Abdullah ibnu Utsman. Baik. Dan juga dari akhlak yang mulia disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Abu Hamzah As-Sukari min thiqatin nas. Wa kana idza marada indahu man qad rahila ilaihi yang duru ila ma yahtaju ilaihi minal kifayah. Fa ya'muru bil qiyam bihi. Walam yakun yabi as-sukar wa inna masumya sukari li halawati kalamih. Maka ucapan Imam Ibnu Ma'in mengatakan juga dari Ibrahim As-Sa'id tentang keadaan As-Sukari ini, karena idza marrada rajul min jirani tasaddaq bimithli nafaqah al-marid bima sarafa anhu minal illah. Maknanya dulu jika tetangganya sakit, maka kebiasaan Abu Hamzah As-Sukari menziarahi tetangganya dan memberikan nafkah. Misalnya dia seminggu sakit dan tidak kerja. Misalnya dia seorang tukang, sehari kerja 150 misalnya. Pak Guga. 150 dikali sepekan berapa? 7 kali 15 berapa? 101 misalnya. Ya, 101.000. 1.100.000 misalnya. Maka karena dia tidak bekerja sepekan, anak istrinya mau makan apa? Maka akhirnya dia ziarah sambil menghitung uang. Berapa biaya pengobatan, berapa dia sepekan tidak bekerja, anak istrinya makan apa? Maka seakan-akan dia bagaikan orang tuanya. Menginfakkan hartanya, ini untuk biaya makan, ini untuk biaya pengobatan, dan sebagainya. Itu yang masyhur di kalangan manusia di zamannya. Dan disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in, walam yakun yabi as-sukar. Dia dilakoni dengan as-sukari yang manis, bukan karena dia menjual sukar. Karena nisbah as-sukari, az-zaiti, dan yang lainnya karena dia orang yang menjual minyak zaiti, ataupun sukari orang yang menjual sukar, menjual per ton-ton gula misalnya diekspor. Dari ulama seperti itu. Seperti Az-Zayyat, siapa namanya? Abdullah ibnu Zakwan, As-Saman, Az-Zayyat. As-Saman, Az-Zayyat maknanya menjual minyak samin dan zait. Wa kadzalika huna as-sukari walam yakun yabi as-sukar. Dia dulu bukan penjual gula. Walimada yusamma as-sukari inama sumya sukari li halawati kalami. Karena manisnya ucapannya. Maka lihat ulama ini. Abu Hamzah yang akhlaknya sangat baik, ikramu dhaif, dan mempunyai tetangga yang sangat senang tetangganya dengan dia sampai ingin menjual rumah, harganya 4.000, 2.000 harga rumahnya, 2.000 lagi hak naql qadam karena dia bertetanggaan dengan orang yang alim ini. Maka dia menyayangkan keberadaannya dia dengan alim ini, serasa hidup bukan dalam penderitaan tetapi dalam penuh rahmah. Diperhatikan apa yang kurang oleh Abu Hamzah. Mempunyai tetangga seperti ini nih. Anaknya misalnya nangis. Ditanya oleh Abu Hamzah, coba lihat. Kenapa anaknya menangis? Lapar, kasih makan misalnya seperti itu. Tetangga yang nikmat sekali. Maka menjual rumah pun harga rumah 2.000, 2.000 lagi bertetanggaan dengan dia. Bertetanggaan dengan dia tuh bahkan ada harganya. Saking mahalnya. Maka dia disebutkan as-sukari bagaikan manisan dikarenakan dia ucapannya sangat manis. Bagaimana ucapan manis? Setiap berkata membuat orang senang. Setiap berkata membuat orang tersenyum. Setiap dia berkata membuat orang bahagia. Maka inilah dari akhlak para ulama. Insya Allah jika kalian kelak menjadi alim ulama,
menjadi orang yang alim, maka janganlah orang-orang yang berada di sebelah kalian untuk menuntut ilmu menjadi benci dengan akhlak yang buruk. Namun sabar atas manhaj. Seperti itu kebanyakan dai-dai yang buruk. Seperti dulu, Luqman itu buruk akhlaknya. Oh tapi dia dengan Syekh Robi. Oh tapi dia manhajnya kuat. Oh tapi dia dengan Syekh Ubaid. Sekarang la Robi wala Ubaid. Bahkan dia gembong yang mencela Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali dari ulama ahli sunnah. Maka karena dia mencela Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali dari Aulia Ilah, maka di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, hadis yang qudsi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mencela waliku, dan kita menghisab Syekh Muhammad sebagai seorang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, alim ulama, wa huwa hasibuhu, dan Allah yang maha tahu apa yang ada pada dia, namun kita sebagai manusia mengecapnya sebagai ulama ahli sunnah. Maka si Mbak Abduh ini mempunyai kaset-kaset berjam-jam menceritakan keburukan Syekh Muhammad Ibnu Hadi, maka akhirnya Allah memburukkan dia. Maka tidak terasa dia keceplosan menjelek-jelekan asatidah kibarnya, akhirnya dibagikan. Perkara yang mudah untuk jatuh, perkara yang sepele. Siapa yang membuat skenario ini semua? Allah. Karena keburukan dia, yang suka mencari-cari kesalahan manusia, mencari kesalahan-kesalahan ustadz agar dinonaktifkan, maka seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man tatabba'a aurata akhi tatabba'allahu auratahu hatta fi qa'ri baitih. Barang siapa yang mencari kesalahan-kesalahan dari saudaranya dan keborokan-keborokan saudaranya untuk diekspos bahwa ustadz ini dinonaktifkan, ini penyakitnya. Ustadz ini tidak boleh berdakwah, ini penyakitnya. Namun nanti paling parah setelah itu kalau dia butuh, suruh menulis surat taubat. Meminta tazkiyah kepada ustadz-ustadz sekitarnya 2-3, nanti datang ke Jember, dicap, diterima taubatnya, diaktifkan kembali, dipijit, knop aktif, merah, ting, yang tadinya hitam, LED-nya itu menjadi nyala, kuning atau merah, aktif kembali. Dia mencari kesalahan-kesalahan manusia, baik yang di Yaman, yang di Indonesia, yang di mana-mana, bahkan para masyayikh seperti Syekh Muhammad sekarang, maka man tatabba aurata akhi tatabballahu auratahu hatta fi qari baitih. Apa yang terjadi dengan dia, rahasianya dibongkar. Seperti dia menelpon kepada seseorang yang di line itu hanya dia dengan muridnya itu. Namun Allah balikkan hati muridnya, dia membeberkan apa yang ada di telepon, tersebar di grup WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Akhirnya para asatidah tidak ridho. Dan akhirnya sekarang banyak yang keluar dari mereka dan terjadi perselisihan di antara mereka, meskipun asatidah pun masih di bawah ketiaknya dari segi sama-sama so'afikoh. Karena Luqman number one, best of the best dari so'afikoh, maka para asatidah pun masih di bawah ketiaknya. Meskipun mereka membenci, namun manhajnya sama-sama so'afikoh. Maka kita menasehati kepada asatidah kibar agar bertobat kepada Allah dan menjauhi membicarakan tentang Syekh Muhammad Al-Madkhali. Ini nasihat dari hati yang paling dalam, karena hadis Nabi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Apa yang menjadi kalian benci kepada Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali? Apakah dari segi manhaj atau hanya sekadar ikut-ikutan Luqman? Maka Luqman telah jatuh, kalian pun jangan ikut jatuh ke dalam belangga. Adapun meriwayatkan kembali kepada hadis dari Al-A'mas. Al-A'mas Sulaiman Ibnu Mihran, dan dia masyhur Imam Hafidh, dan dia mempunyai keutamaan yang sangat besar, terutama imam di dalam hadis dan imam di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Uyainah memujinya, memuji Imam Al-A'mas. Aqra'uhum li kitabillah wa ahfaduhum lil hadis. Siapa yang memujinya tidak tanggung-tanggung Ibnu Uyainah. Bahwa Al-A'mas imam
fil Quran ahlul qiraah wa imam fil hadis. Maka sumber hukum di dalam Islam ini Al-Quran wa sunnah. Jika dia imam di Al-Quran dan imam di hadis, maka siapa lagi yang menjadi rujukan? Maka Al-A'mas di zamannya menjadi rujukan, namun pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Dan Rasulullah SAW bersabda, Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun baqiya su'al. Muhammad anta turita jelis, ajib anis su'al. Ida ajabta fajlis. Adalah hadis kullu amrin dibalin afwan. Hadis kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun man sahabiyuh wa man akhrajah. Sari. Akhrajah Tirmidzi an man sahabiyuh. Ajab tawahid an Tirmidzi tamam. Walakin man sahabiyuh. Sari. Man sahabiyuh. Abu Hurairah idan asabta nus wa khata' tanus ijlis nus. Gimana? Duduk setengah. Setengah duduk bisa nggak? Setengah berdiri, setengah duduk. Karena jawabnya setengah yang benar. Indaki Abdurrahman adalah hadis qad marra ma'ak fi ceramah. Kulubni Adam khata' wa khairul khata'ina atawabun man sahabiyuh. An Anas ahsan. An Anas ibni Malik idan ijlis. Jelis. Wala tan asmaratan ukhra. Dipersilahkan duduk karena sudah dibantu sama saudaranya si Abdurrahman, katanya dari Anas. Anil A'mas, qala al-A'mas an Sa'id bin Jubair. Afwan, tadi kita belum menyempurnakan, namun Al-A'mas bagaikan manusia yang lain tidak sempurna. Qulubni Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Dia mempunyai kesalahan apa? Mudallis. Sehingga dia jika meriwayatkan meskipun imam hafalannya kuat, namun jika meriwayatkan an maka bermasalah kepada sanad. Namun jika melaksanakan sami'tu akhbarona dengan sigati tasrih tidak ada masalah. Namun an-anahnya pun tidak bermasalah jika dari gurunya yang tiga. Siapa gurunya yang tiga? Pertama, Abu Saleh As-Samman. Siapa? Abdullah bin Dakwan. Yang kedua, Syaqiq ibnu Salamah. Dan yang ketiga, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Maka Al-A'mas jika mengatakan an Abi Saleh Ad-Dakwan As-Samman tidak apa-apa. An Ibrahim bin Yazid An-Nakhai tidak apa-apa. An Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah tidak apa-apa. Kenapa? Karena ketiga orang ini guru terbanyak periwayatan dari Al-A'mas, maka meskipun mudallis tetapi karena banyak periwayatan dari tiga gurunya, ihtimal al-ittisal. Dan ini nas dari Imam Az-Zahabi di kitabnya Al-Mizan Al-I'tidal. Kemudian Al-A'mas mempunyai guru namanya Sa'id ibnu Jubair Al-Asadi Al-Kufi. Dan Sa'id ibnu Jubair murid kesayangan siapa? Ibni Abbas. Dia thiqatun sabtun faqih minat thalithah. Dan riwayatnya dari para sahabat langsung kepada Ibni Abbas atau kepada Aisyah atau kepada Abu Musa. Yang mursal dari Aisyah dan Abi Musa banyak, namun mursal. Maka dia butuh kepada perantara, dan perantara di sanad ini adalah Abdurrahman As-Sulami. Maka siapa? Berkata Sa'id ibnu Jubair dari Abdurrahman As-Sulami. Siapa dia? Abdullah ibnu Habib atau ibnu Hubaib Al-Kufi. Maka dia masyhur dengan kunyahnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Namanya Abdullah ibnu Habib. Dan dia mempunyai derajat yang sikotun sabtun minatsaniyah. Ma makna minatsaniyah? Ay ala annahu min kibar at-tabi'i au mukhadram. Yang kibar tabi'i seperti Sa'id ibnu Musayyib. Mukhadram kami Sliman, Abdurrahman ibni Abi Bakrah, Uwais Al-Qarni, dan yang lainnya. Maka kedudukan Abu Abdurrahman As-Sulami disikohkan para ulama. Maka berkata Abu Daud, kana a'ma, dia dulu orang yang buta. Disikohkan oleh An-Nasai dan Ibnu Sa'ad mengatakan sikotun katsirul hadis.
sikoh hadisnya banyak, maka inilah dari rawi-rawi sampai kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari, maka insya Allah yang dihafal dari sanad yang di kitab Tauhid saja, dari jalan Abdan, an Abi Hamzah, anil A'mas, an Sa'id bin Jubair, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Abi Musa, bahwa Allah Jalla wa'ala, kata Nabi, ma'ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah, yadda'una lahul walada summa yu'afihim wa yarzuquhum. Maka tidak ada dari siapapun yang dia itu paling penyabar, di mana dia dihina, katanya lemah, mempunyai anak, bagaikan perempuan dan sebagainya, namun dia itu menyehatkan, mengobati orang-orang yang menghinanya dan memberikan rizki. Siapa dia? Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka